sahabat Kompas.com, konflik Rusia-Ukraina tampaknya masih akan berbuntut panjang. Mulai dari adanya regu elit Chechnya hingga pasukan Rusia yang melakukan sabotase kendaraan mereka. Berikut sekilas peristiwa yang terjadi hingga hari ke-8 serangan Rusia ke Ukraina per Kamis 3 Maret 2022. Dua regu elit Chechnya sebelumnya dikirim untuk membunuh Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky. Keberadaan elit Chechnya di Ukraina tersebut juga telah dikonfirmasi oleh pemimpin Chechnya, Ramzan Kadyrov. Namun, pada Selasa 1 Maret 2022, elit Chechnya berhasil dilumpuhkan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Oleksiy Danilov. Danilov mengatakan keberhasilan melumpuhkan pasukan elit Chechnya disebabkan bocoran informasi intelijen dari pasukan keamanan Rusia yang bersimpati kepada Ukraina. Pasukan Rusia yang menginvasi Ukraina mengalami kemunduran moral. Mereka disebut melakukan sabotase pada kendaraannya sendiri pada Rabu 2 Maret 2022. Para pasukan Rusia disebut kekurangan logistik termasuk persediaan makanan dan bahan bakar. Seorang pejabat Pentagon mengatakan, tentara yang diterjunkan untuk melakukan serangan ke Ukraina merupakan prajurit muda yang bahkan tidak mengharapkan perlawanan keras seperti yang telah dilancarkan pasukan dan masyarakat sipil Ukraina. Selain itu, pejabat Amerika Serikat mengatakan beberapa pasukan Rusia melakukan invasi ke Ukraina tidak diberitahu bahwa mereka dikirim untuk berperang. Para prajurit ini meletakkan senjata mereka tanpa perlawanan, menubangi kendaraan mereka hanya untuk menghindari pertempuran. Di sisi lain, Rusia dan Ukraina kembali melakukan perbincangan. Mereka disebut menyepakati koridor kemanusiaan. Hal ini diumumkan penasihat Presiden Ukraina, Mikhailo Podolyak pada Kamis 3 Maret 2022. Hasil pembicaraan itu disebut kesepakatan tentatif untuk mengizinkan gencatan senjata di daerah yang ditetapkan sebagai koridor aman. Rusia-Ukraina disebut akan terus membahas masalah gencatan senjata pada putaran pembicaraan berikutnya. О совместном обеспечении гуманитарных коридоров для эвакуации мирного гражданского населения, а также для доставки медикаментов и продуктов питания в места наиболее ожесточенных боев с возможностью, подчеркиваю, с возможностью временного прекращения огня на период, когда будет осуществляться эвакуация в секторах, где она проводится. То есть не везде, а только в тех местах, где будут находиться, собственно, сами гуманитарные коридоры, возможно будет прекращение огня на время проведения эвакуации. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada Kamis 3 Maret 2022 melaporkan sedikitnya ada 227 warga sipil tewas dan 525 lainnya terluka di Ukraina sejak invasi Rusia dimulai pada 24 Februari. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan, perhitungan itu melampaui jumlah seluruh korban sipil dari perang di Ukraina Timur antara separatis pro-Rusia dengan tentara Ukraina. Layanan darurat negara Ukraina telah menyajikan angka yang jauh lebih tinggi, mengatakan bahwa lebih dari 2.000 warga sipil telah tewas dalam konflik tersebut. Sementara itu, Rusia untuk kali pertama telah mengakui 498 kematian dari tentaranya.